Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup ada di sekitar kita dan juga benda-benda yang memiliki bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusun yang berbeda-beda yang mencirikan suatu benda. Sedangkan makhluk hidup memiliki ciri-ciri bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita bahas ciri-ciri tersebut satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup. Ciri yang kedua adalah bergerak. Setiap makhluk hidup akan bergerak, baik gerakan aktif untuk manusia dan hewan, serta gerakan pasif pada tumbuhan. Pada manusia dan hewan, bergerak aktif artinya berpindah tempat, dan pada tumbuhan bergerak pasif karena hanya bagian-bagian tertentu dari tumbuhan yang bergerak, misalnya akar menuju sumber air. Ciri yang ketiga, memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan minuman diperlukan makhluk hidup untuk beraktivitas. Dari manakah energi yang tersebut diperoleh? Ya, dari makanan yang dimakan. Keempat adalah tumbuh dan berkembang. Bagian-bagian dari makhluk hidup akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia. Tinggi dan massa tubuh kita akan berkembang. Perhatikan, samakah tinggi dan massa badanmu dari beberapa tahun yang lalu? Nah, kita lihat pada gambar. Ciri yang kelima adalah berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah mengembangkan kelestarian keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibumu, dan ayah ibumu lahir dari kakekmu, dan seterusnya. Demikian juga pada hewan, kita lihat kambing berkembang biak dengan melahirkan anaknya. Ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Sisa-sisa dari metabolisme tubuh akan dibuang dalam proses pencernaan, dikatakan sebagai sisa-sisa dari proses pencernaan yang disebut dengan tinja, dan untuk yang air berarti dibuang melalui urin atau kencing. Ciri yang ketujuh adalah peka terhadap rangsang. Lihat video berikut. Demikian juga pada tumbuhan, misalnya pada putri malu akan menutup daunnya apabila kita sentuh. Ciri yang kedelapan, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contoh, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air akan memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau mengandung air akan memiliki daun lebar dan tipis, biasanya disertai dengan lapisan lilin. Kita lihat tanaman talas berdaun lebar. Perhatikan tanaman yang berada di daerah kering atau daerah kekurangan air, dan kamu bisa menyebutkan ciri-cirinya dan menuliskannya di buku catatanmu. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.